Berjumpa lagi bersama saya Dinda Bestari dalam program Portal Bicara. Portal Bicara kali ini akan membahas mengenai varian virus COVID-19 yaitu varian Delta. Varian ini datang dari India dan kabarnya 50% membunuh lebih cepat dibandingkan virus COVID lainnya. Untuk membahas lebih lanjut telah bergabung bersama saya Kepala Puskesmas Magelang Utara, Dr. Istiqomah. Selamat siang, Dokter. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk semua. Dokter, saya ingin menanyakan tentang virus COVID-19 varian Delta ini sebetulnya virus apa, Dokter? Ya, sebelum sampai ke Delta saya cerita dulu ya terkait COVID-19 ya. COVID-19 ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu dari kelompok coronavirus, itu famili coronavirus. Genusnya sebetulnya coronavirus itu ada macam-macam, ada alpha, beta, gamma, delta. Ya, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini dari kelompok beta. Tapi dalam perjalanannya kan bisa mengalami mutasi-mutasi ya. Sifat alami dari virus sendiri itu bisa mengalami mutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bisa menyebabkan infeksi pada manusia sampai menyebabkan COVID-19 ini minimal mungkin sudah mengalami 2 kali mutasi dari yang awalnya zoonotik, dari kelelawar menginfeksi manusia itu kan kemungkinan sudah mutasi. Kemudian setelah menginfeksi manusia, transmisi ke manusia lain itu pun mungkin sudah mengalami mutasi. Nah, pada perkembangannya dulu yang varian awal yang di Wuhan, China itu ya D614 apa ya, itu kelompok yang sebetulnya mutasinya lambat, tapi setelah menyebar ketemu pertama kali di Brasil menjadi D164G, itu penyebarannya 10 kali lipat, menyebar di 97 negara. Nah, sampai sekarang dengan penelitian lebih lanjut sudah berkembang menjadi beberapa varian. Ada alpha yang B117 yang ketemu pertama kali di Inggris, ada beta. Beta itu B135 atau berapa ya angka-angkanya, bikin bingung. Kemudian yang Delta ini ketemu pertama kali kan di India sekitar bulan Oktober atau Desember 2020. Kemudian pada bulan Mei disebut dengan Delta ya oleh WHO. Nah, ini kenapa kok menjadi concern? Karena transmisinya lebih cepat. Ya, lebih daya penularan dari satu orang ke orang lain itu lebih cepat, bisa sampai 37 sampai 75%. Nah, kalau menularnya lebih cepat nanti kan akan berpacu dengan respon pelayanan kesehatan yang kita miliki ya. Kalau grafiknya menanjak terlalu cepat, padahal kapasitas rumah sakit kita kan segitu-segitu aja. Nanti akan ada kelompok masyarakat yang tidak tertampung, yang tidak tertangani seperti itu. Jadi kemungkinan konsen kita itu di situ. Penyakit infeksi yang menular lebih cepat itu akan lebih memberatkan secara angka kesakitan dan kematiannya. Selain delta ada lagi ya alpha, beta, delta, gamma, kappa, epsilon. Ada beberapa ya 9 varian baru, tapi ada 3 atau 4 yang menjadi concern dari WHO maupun pemerintah kita. Karena apa? Transmisinya lebih cepat, kemudian ada yang berkecenderungan ini virus lebih pinter berkamuflase, jadi antibodi yang mungkin sudah terbentuk dari vaksinasi maupun dari infeksi sebelumnya itu tidak mengenali jenis varian-varian yang baru ini. Nah, berarti itulah yang menjadi concern. Ya, vaksinnya kalah? Ya, kalau ketemu varian yang jenisnya itu bisa sembunyi dari antibodi yang sudah terbentuk kan dia bisa reinfeksi gitu. Ada juga jenis-jenis yang seperti yang beta B1351 itu menurunkan efektivitas vaksin juga. Jadi kalau kita pernah divaksin, ketemu dengan varian yang masih manjur, kita akan terlindungi. Tapi kalau ketemu varian lain yang memang punya kemampuan menurunkan efektivitas vaksin, kita bisa kena juga. Kemudian dari beberapa varian COVID-19 yang tadi dokter, khususnya yang Delta ini, apakah memiliki gejala yang berbeda dengan
gejala COVID yang lain? Ya, memang ada pergeseran simptom atau gejala ya. Kalau dulu yang kita ketahui lebih dominan ke gangguan pernafasan seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, sesak napas, ya, sampai menimbulkan pneumonia atau gagal nafas dan kematian. Tapi sekarang dengan adanya varian Delta atau varian-varian baru yang lain, ada pergeseran ditambah dengan gejala-gejala gangguan pencernaan, ya, seperti mual, muntah, nyeri perut, ya, gangguan fungsi pengecapan, gitu ya. Itu memang menyasar ke organ tersebut, dokter? Ya, COVID-19 ini kan bisa mempengaruhi banyak organ tubuh ya. Mekanisme patofisiologinya tidak hanya menyerang saluran napas, bisa ke ginjal, ke jantung, ke paru-paru, tapi yang paling umum kan di sistem pernafasan ya, yang bisa sampai menimbulkan gagal nafas atau kematian. Tapi bisa juga membuat stroke, membuat gangguan vaskuler, cerebrovaskuler, bisa menyebabkan gangguan jantung, gagal ginjal dan lain-lain. Ya. Berarti ketika seseorang yang memang sudah memiliki penyakit bawaan, dokter, katakan mungkin orang tersebut punya penyakit diabetes, kemudian ada virus COVID-19 masuk, itu akan lebih cepat lagi? Ya, seseorang dengan komorbid biasanya bisa mengalami gejala yang lebih berat ya, seperti hipertensi, DM, penyakit paru obstruktif kronis, asma, penyakit autoimun, seperti itu. Merupakan komorbid yang harus diwaspadai ya, termasuk kehamilan ya. Kehamilan sendiri kan kondisi khusus. Kalau ibu hamil terkena COVID kan bisa menjadi perhatian khusus, bagaimana terminasi kehamilannya gitu, bagaimana selama nifas. Nifas sendiri kan kondisi spesifik ya, kalau dia mengalami COVID kan bisa menjadi faktor risiko yang berat gitu. Tapi dokter, belum tentu ketika ibu hamil COVID, anaknya juga? Belum tentu ya, terbukti beberapa yang bayi-bayi lahir dari ibu yang COVID di swab hasilnya negatif. Ya, tapi selama kontak sesudah dia lahir bisa tertular kalau memang ada akses virusnya masuk ke tubuh bayi, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dokter, bagaimana dengan masyarakat yang tanpa gejala, untuk apakah dia memang benar-benar nggak ngalamin merasa apa-apa tapi tiba-tiba COVID atau seperti apa itu, dokter? Tapi tahan dulu jawabannya. Kami akan segera kembali, tetap di Portal Bicara. Ayo konco-konco manut karo wong tua, aja malah suloyo, jaga diri lan keluarga, aja lunga-lunga, vaksine teko, COVID ayo wani vaksin. Anda masih menyaksikan Portal Bicara, masih membahas tentang orang tanpa gejala ini, dokter. Bagaimana tentang fenomena itu? Ya, jadi yang perlu diketahui bagaimana seseorang tertular itu ya. Pertama, seseorang kena infeksi itu tidak semua bergejala, ya. Ada yang bergejala, ada yang tidak. Tapi transmisinya tetap saja lewat droplet, bisa secara langsung, misalnya kita tanpa masker ngobrol gini kurang dari 1 meter kan, percikan dahak cairan yang dari dalam tubuh saya misalnya menyebar ke sekitar, nanti kena ke orang lain. Ada juga yang paparannya lewat kontak permukaan. Contohnya begini, droplet saya jatuh ke meja ya, nanti ini meja ini berarti udah terkontaminasi, padahal virusnya mungkin bisa bertahan berjam-jam sampai berhari-hari. Kemudian Mbak Dinda ya pegang-pegang meja, terus pegang-pegang mata, mulut, hidung, nanti virusnya pindah ya dari permukaan masuk ke tubuh orang. Tapi tidak semua orang itu bergejala, memang sekitar 80% bisa tanpa gejala, sisanya 20% itu bergejala, 5%-nya gejalanya berat sampai membutuhkan
ICU atau ventilator. Itu yang perlu kita waspadai ya. Dan dari penelitian ini sekitar 38% itu penularan dari orang yang presimptomatik. Jadi misalnya saya sekarang mulai bergejala, sejak 2 hari sebelumnya itu sudah sangat menular. Padahal kita masih mobile, masih kemana-mana ya. Kalau kita belum sakit kan biasanya masih tetap bekerja, bepergian, beraktivitas. Ya. Itu malah cukup tinggi penularannya. Yang kedua dari orang-orang yang simptomatis, yang bergejala. Sekitar 38. Kalau yang tadi berapa? 47%. Yang presimptomatik. Yang simptomatik misalnya udah mulai meriang, batuk, pilek, bergejala lah pokoknya itu mulai menularkan sekitar 38%. Yang 6% dari orang-orang tanpa gejala. Jadi nggak ada gejala sakit sama sekali tapi bisa menular. Ya. Kemudian sisanya yang 10% dari lingkungan, misalnya dari kontak-kontak yang benda-benda yang sudah terkontaminasi, naik angkutan, di perjalanan dan lain-lain itu dari lingkungan 10%-nya. Jadi 6% orang tanpa gejala itu harus waspada. Iya. Dari droplet itu tadi dokter, virus COVID ini bertahannya paling lama berapa lama? Kalau kita kenali sifat virus ya, virus SARS-CoV-2 ini ukurannya cuma 125 nano, itu kecil. Nanti tergantung kalau ada di droplet itu lebih dari 5 mikron, itu yang bisa nyembur ya. Misalnya kita bicara batuk bersin, itu kalau 5 mikron ke atas itu daya daya cipratnya kan sekitar 1-2 meter aja. Tapi kalau kurang dari 5 mikron itu namanya droplet nuklei, yaitu bisa melayang-layang di udara. Apalagi kalau tempatnya tertutup, durasinya kita lama di situ, nah itu virusnya bisa transmisi secara airborne lewat udara yang kita hirup. Nah, itu yang harus diwaspadai. Makanya harus ingat durasi, ventilasi, jarak saat kita beraktivitas, ada di ruangan tertutup bersama dengan orang lain, makan bersama orang lain, itu harus waspada. Ya. Dan dia bertahan di benda-benda itu bisa sampai berhari-hari. Misalnya kalau di sarung tangan 8 jam, kalau di aluminium sekian jam, kalau di kertas bisa 2-4 hari. Di kaca bisa sekian hari. Beda-beda berarti dokter ya? Iya, tiap permukaan itu yang bisa sampai 5 hari. Tapi virus ini sebetulnya tidak tahan panas ya. Ada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit dia mati. Atau kalau kena alkohol 75% dia bisa mati. Atau kalau kena penghancur lipid seperti sabun, makanya kita harus cuci tangan pakai sabun itu kan karena virus ini tidak tahan dengan sabun ya, minimal 60 detik gitu. Atau hand sanitizer berbasis alkohol 75%, dia sebetulnya nggak tahan. Kemudian kalau untuk penanganan pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID, khususnya yang varian Delta ini, apakah berbeda dengan yang pasien terpapar virus COVID biasa, dokter? Oh iya, jadi begini, kalau untuk diagnosis masyarakat secara umum untuk pengendalian dan pencegahan, kita tidak langsung bisa menentukan variannya. Yang bisa kita lakukan testingnya adalah menegakkan diagnosis dia terkonfirmasi atau tidak. Ya. Screening kita, testing kita adalah untuk menegakkan diagnosis dulu. Tidak bisa langsung melakukan whole genome sequencing untuk menentukan variannya, karena responnya sama. Responnya adalah isolasi bagi yang terkonfirmasi untuk memutus rantai penularan, apapun variannya seperti itu. Kemudian diberikan tata laksana sesuai dengan klinisnya. Yang tidak bergejala bagaimana, yang bergejala ringan bagaimana, yang sedang maupun berat ada tata laksananya tersendiri. Jadi tidak tergantung variannya. Kalau sepertinya belum mampu kita untuk melakukan testing saja kan sudah effortnya luar biasa. Nah, kalau whole genome sequencing itu dilakukan untuk tujuan tertentu dan itu prosesnya tidak mudah ya. Biasanya sampling. Kalau di rumah sakit sendiri penanganannya itu dengan adanya kan diisolasi ya dokter. Itu nanti yang pasien dari Delta ataupun yang biasa itu juga memang harus dipisah, nggak bisa di
setarakan kamarnya atau tempat isolasinya? Jadi tata laksananya sesuai dengan klinisnya, bukan dari variannya. Ya. Masing-masing ada sendiri ya dokter? Iya, karena tidak semua pasien bisa diperiksa sampai ke variannya. Yang bisa ditegakkan diagnosisnya adalah dia terkonfirmasi COVID-19 atau tidak, dan manifestasi klinisnya dia termasuk yang tanpa gejala, dengan gejala ringan, sedang atau berat, itu yang ditangani. Oke. Iya. Obat-obatan apa saja sih dokter yang diberikan pada saat misalkan ada pasien COVID itu? Ya, secara umum terapi definitif untuk COVID kan memang belum ada ya. Panduan-panduan yang ada saat ini memang ada yang diberikan antivirus, antibiotik untuk profilaksis, kemudian obat-obat suportif seperti multivitamin ya, vitamin C, vitamin D. Intinya yang secara uji klinis memang bermanfaat untuk meringankan gejala, untuk menurunkan mortalitas dan angka kematian dan kesakitan pada pasien COVID. Oke, obat-obat tersebut digunakan juga untuk meningkatkan imun berarti ya dokter? Iya, prinsipnya seperti itu. Berarti pada saat orang positif COVID itu imunnya benar-benar akan diadu dan beradu ya berarti dokter dengan virus COVID itu? Karena namanya proses infeksi ya, nanti dalam tubuh itu virus itu untuk masuk ke tubuh manusia butuh yang namanya ikatan dengan reseptor ya. Virus itu kan punya protein spike, dia masuk ke tubuh inangnya, ya, inangnya dalam hal ini manusia butuh berikatan dengan reseptor. Nah, kalau sudah cocok, sudah ada ikatan, lama-lama dia selain hidup bisa bereplikasi. Kalau replikasinya jalan terus kan jadi proses infeksi ya. Nah, untuk COVID ini manifestasi klinisnya bisa ke banyak organ, itu yang cukup merepotkan ya. Iya, oke dokter. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang virus COVID-19 tetap di Portal Bicara. Ayo konco-konco manut karo wong tuwa, aja malah sulaya. Jaga diri lan keluarga, aja lunga-lunga. Vaksine teko, COVID telu. Ayo, wani vaksin! Anda masih menyaksikan Portal Bicara. Baik dokter, tadi kita sudah membahas tentang virus COVID-19 ini ada apa aja, kemudian menyebarnya bagaimana, lalu juga gejala-gejalanya. Apakah di wilayah Magelang ini sudah ada contoh kasus khususnya varian Delta dokter? Nah, gitu ya, tentang Delta ya. Iya. Sebetulnya sejak bulan Mei itu Menteri Kesehatan sudah mengumumkan ya bahwa ada varian-varian baru yang ditemukan di Indonesia, ini ya, termasuk yang jenis B117 dari Inggris, termasuk yang alpha, beta, gamma itu sudah ada ya. Kemudian yang Delta, beberapa waktu lalu kan ada lonjakan kasus daerah Kudus, Jepara, Semarang. Iya. Itu kan beberapa memang diperiksa whole genome sequencingnya, memang terbukti itu varian Delta ya. Dan kota Magelang ini kan letaknya strategis sekali ya, antara Magelang, Jogja, Semarang, Kudus itu seperti tidak ada jarak. Jadi ya sangat wajar kalau di Kudus ada, mungkin di Magelang juga ada. Dan memang beberapa waktu yang lalu dari sampel-sampel yang kita kirim ke Salatiga itu kan dilakukan whole genome sequencing 3 sampel acak. Nah, 3-3-nya memang Delta gitu. Kalau di wilayah Kota Magelang ini dokter, kasus COVID atau mungkin dokter juga pernah mengalami sendiri pengalaman juga, ada nggak pasien yang ketika dibawa itu udah benar-benar posisinya nggak bisa diselamatkan? Ya, ini saya cerita kasus di masyarakat itu kan kalau dari data pusat ya, dari semua yang terkonfirmasi, kalau testingnya Kota Magelang bagus ya, selalu sesuai dengan target ya, yang kita testing sudah banyak. Di antara yang terkonfirmasi itu mungkin sekitar 10% lah ada di rumah sakit, sisanya kan
di fasilitas isolasi terpusat dan isolasi mandiri di rumah. Iya. Dan itu kondisinya macam-macam ya. Kalau yang isolasi mandiri di rumah kan kita pastikan memang kondisinya yang tanpa gejala atau ringan. Kalau sudah bergejala sedang berat ya kita arahkan ke rumah sakit rujukan minimal ya, atau ke fasilitas isolasi yang memang ada pemantauan kesehatan setiap hari. Cuman masalahnya tidak semua masyarakat itu mau dites, yang kedua mau isolasi, atau kalau sudah terkonfirmasi tidak semua mau dirujuk. Nah itu yang menjadi perhatian kami, bahwasanya kalau di rumah terjadi perburukan tiba-tiba itu kan kadang di luar jangkauan ya, karena kondisi seseorang yang tadinya baik menjadi buruk itu bisa terjadi tiba-tiba, yang namanya happy hipoksia, adanya komplikasi hiperkoagulasi yang tiba-tiba terjadi sumbatan pembuluh darah, itu kan tidak bisa kita perkirakan ya. Yang tadinya saturasi bagus tiba-tiba menjadi jelek, itu kan perjalanan penyakit ya. Ada juga yang ditemukan meninggal di rumah tapi memang sama sekali belum periksa karena dia takut. Jadi sakit tapi nggak mau periksa kemana-mana. Nah, kalau kita nggak ada laporan kan kita nggak tahu ya. Ada orang sakit terindikasi COVID di wilayah mana gitu. Kalau kita sudah terinfo kan kita lacak, kita cari, kita upayakan untuk tes, untuk isolasi. Tapi kalau yang belum mengakses layanan sama sekali, belum tes seperti itu kan bisa tiba-tiba meninggal. Betul. Seperti itu bisa terjadi di masyarakat. Ya. Kemudian kalau dengan vaksinasi dokter, apakah vaksinasi menjadi salah satu upaya yang tepat dilakukan ketika menghadapi virus COVID-19 ini? Jadi memang vaksinasi itu merupakan upaya perlindungan spesifik ya sebetulnya. Dia pencegahan, dia upaya pencegahan, memberikan perlindungan spesifik terhadap virus tertentu. Memang tujuan utamanya vaksin seperti itu ya. Harapannya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita sudah mempunyai kekebalan tubuh itu ada beberapa macam. Ada yang buatan dengan vaksinasi, ada yang alami. Kalau kita pernah terinfeksi COVID-19, kita kemungkinan kan punya antibodi juga. Ya, itu juga kekebalan tubuh yang terbentuk secara alami. Ya, harapannya dengan vaksinasi tubuh itu mampu mengenali kalau ada benda asing dari jenis yang sama, itu akan tahu oh ini ada musuh datang, antibodinya bisa bekerja. Harapan dari vaksin seperti itu, bisa menghambat binding protein dengan reseptor misalnya, tergantung cara kerja dari platform vaksinnya ya kan, macam-macam betul. vaksin itu. Kalau kondisi tubuh sudah terpapar virus COVID-19, kemudian sudah dinyatakan sembuh, apakah akan ada perubahan di tubuh secara signifikan, mungkin dari fungsi paru-parunya seperti apa, atau sama aja dokter? Jadi kalau sudah pernah terpapar atau terinfeksi COVID-19 ya, itu sequelnya bisa macam-macam. Sequel itu semacam gejala sisa ya, ada yang mengalami long COVID. Jadi infeksinya sudah sembuh, tapi gejalanya masih sisa gitu loh di tubuh, seperti kelelahan berkepanjangan, fungsi paru-parunya belum optimal, jadi harus latihan gitu ya, harus fisioterapi secara mandiri, latihan nafas dan lain-lain. Ada yang ya banyak, ada yang seperti ototnya jadi lemah, lemes, nggak fit. Ada yang memang mengalami yang namanya kerusakan sel parenkim paru ya, karena proses infeksinya dulu. Jadi sama-sama sembuh, tapi ada yang sembuh total, ada yang meninggalkan sisa. Gitu. Berarti memang virus COVID-19 ini bisa menggerogoti semuanya ya dokter? Iya, karena organ yang terganggu bisa macam-macam. Yang kita takutkan itu kalau terjadi kegagalan multi organ dan akut respiratory distress syndrome, itu yang paling banyak menimbulkan kematian. Ya kalau dari statistik mungkin 80%-nya tanpa gejala ya, tapi yang 20% bergejala ini kan sekitar 5%-nya gejala berat. Gejala berat ini sembuhnya belum tentu terus bisa pulih seperti sedia kala, ada yang bisa meninggalkan gangguan
cerebrovaskuler ya, seperti stroke ya. Kalau ada Stroke. sumbatan di otak kan bisa jadi gejala stroke. Mm-mm. Kalau yang terkena otot jantungnya bisa kardiomiopati ya, bisa terjadi gagal jantung. Kalau kena ginjalnya bisa gagal ginjal. Iya. Kalau kena parenkim parunya, mungkin infeksinya sudah sembuh tapi paru-parunya kadung ada yang Iya. rusak gitu. Iya, berarti Nah, meskipun sudah sembuh tapi masih bisa memberikan dampak jangka gejala panjang itu tadi ya fisiknya, dokter ya. iya, Tidak bisa main-main dengan COVID. berarti iya, ya, dokter. harus waspada. Kemudian dari dokter Mm-mm. bisa memberikan himbauan kepada masyarakat apa sih yang harus benar-benar selalu ditekankan supaya kita terhindar dari paparan virus COVID-19? Mm-mm. Ya, secara umum untuk pengendalian COVID tetap harus disiplin terhadap protokol kesehatan ya. Menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan ya, mengurangi mobilitas, dan vaksinasi merupakan salah satu alternatif untuk ya perlindungan spesifik terutama untuk COVID-19 meskipun tidak jamin ya, tidak menjamin bahwa kalau sudah vaksinasi tidak akan pernah bisa terkena. Ya, kemungkinan bisa terkena, tapi kalau kena strain virusnya yang cocok, minimal kita sudah punya antibodi. Kalau kena mungkin tidak berat atau ringan, itu harapan dari vaksinasi juga. Iya dok. Kalau sekarang menerapkannya 5M atau 6M dokter? Bisa sampai 8M. 8M. Kita hitung ya, Iya. namanya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun air mengalir atau hand sanitizer, Oke. mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, tak tambahi ya. Iya. Kalau bergejala kontak erat, suspek harus mau tes, M-nya mau tes. Mau tes. Kalau sudah terkonfirmasi, mau isolasi. Mau isolasi. Mau isolasi jadi berapa? Kalau memang sudah tersedia vaksin, Iya. ya mau vaksinasi. Mau vaksin, gitu berarti ya. mau dokter. Mau. Itu ikhtiar kita ya. Mungkin dengan adanya varian-varian baru, pemerintah akan mencoba formulasi vaksinasi yang lebih efektif. Kalau dulu kan rumusnya dosis pertama kedua harus dengan jenis platform vaksin yang sama. Iya. Nah, tapi dengan adanya varian baru mungkin akan dipertimbangkan dengan mismatch gitu lah. Mengkombinasikan beberapa platform vaksin sehingga bisa lebih efektif. Ya, itu kita tunggu perkembangannya saja dari hasil penelitian para ahli. Oke, terima kasih dokter atas waktu dan informasinya ini sangat Sama-sama. bermanfaat sekali dan Iya. pastinya pemirsa juga harus tetap waspada. Jangan panik tapi ya dokter, Iya, harus karena waspada. kita harus bersama-sama menghadapi pandemi ini Iya, ya, dan dokter, harus ketat protokol kesehatannya Oke. dimanapun dan kapanpun. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Sampai di sini Portal Bicara edisi kali ini Anda dapat menyaksikan program kami melalui aplikasi JPM Stream atau subscribe di channel YouTube kami di Portal MJTV. Anda juga dapat follow akun Instagram kami untuk mendapatkan update informasi seputar Magelang. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Dinda Bestari. Sampai jumpa.